Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di akun channel YouTube aku, Mayula Rizkia. Nah, di video kali ini aku bakal sharing tentang lingkungan pendidikan dalam perspektif tafsir Tarbawi. So, tonton terus ya. Nah, teman-teman, seperti yang aku udah bilang di awal tadi, bahwasannya video ini akan ngebahas tentang lingkungan pendidikan dalam perspektif tafsir Tarbawi, mengambil Quran surat dari surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Al-Isra ayat 24, dan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Nah, yang pertama, Maya bakal bacain dulu surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke surat At-Tahrim ayat 6. Pertama-tama Maya bakal bacain dulu bunyi suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ayat yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 24. Seperti biasa, Maya bakal bacain dulu bunyi suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Adapun makna global dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini menjelaskan bahwa Islam sangatlah menghargai siapapun yang ingin melakukan suatu kebaikan. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah tersebut yang mana memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk saling memberikan kemudahan kepada siapapun yang ingin berbuat kebaikan. Karena ketika seorang hamba memudahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan memudahkan urusannya pula. Kemudian asbabun nuzul dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini yaitu diriwayatkan
Rasulullah SAW sedang menerima tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansor yang turut bertempur dalam perang Badar. Nah, beberapa orang dari tokoh Badar tersebut, ada tokoh Sabit datang terlambat di tempat itu, dan kebetulan ada beberapa orang yang sudah berkumpul duduk di sana. Nah, tokoh Badar itu memberikan salam kepada Rasul. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab salam itu, dan tokoh-tokoh yang di sana juga menjawab salam tersebut dengan semestinya. Tetapi mereka yang baru datang itu tidak diberi tempat duduk. Nah, dengan terpaksalah mereka berdiri. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW sangat kecewa, dan berkatalah Rasulullah kepada orang-orang yang di sekitarnya, bangunlah, bangunlah. Nah, beberapa orang yang di sekitar beliau akhirnya berdiri sehingga para tokoh yang baru datang bisa duduk, tetapi dengan perasaan yang kurang senang. Nah, hal tersebut dijadikan celaan bagi orang munafik. Kata orang munafik, demi Allah Muhammad tidak adil. Orang-orang yang baru datang disuruh duduk, sementara orang yang sudah datang dari lama disuruh berdiri untuk memberikan tempat. Nah, untuk itu ayat ini turun, maksud dari perintah Rasulullah SAW tersebut. Makna global dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah dijelaskan bahwasannya satu dengan yang lain sesama muslim harus saling menjaga diri maupun menjaga keluarganya dari api neraka, yaitu dengan mengajak keluarga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang menjelaskan bahwa lingkungan sangatlah penting dalam pendidikan demi terciptanya karakter seseorang. Karena hal tersebut dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Selanjutnya, makna global dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24. Nah, makna globalnya adalah bahwasannya berbuat baik kepada kedua orang tua itu tidak mengenal batas waktu. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tualah yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Itulah mengapa seluruh ulama sepakat bahwasannya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi seluruh anaknya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pendapat para mufassir tentang Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, dan Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang pertama, pendapat para mufassir tentang Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, untuk pendapat para mufassir dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, Maya mau mengambil pendapat mufassir dalam tafsir fi Zilalil Quran. Dalam tafsir fi Zilalil Quran dijelaskan bahwasannya ayat ini terdapat anjuran supaya kita senantiasa memberi tempat kepada orang-orang yang datang, juga menganjurkan kepada kita agar menaati perintah. Jika ada orang yang duduk dimintai beranjak dan perintahnya itu dari pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengatur jamaah, bukan dari orang yang baru datang, maka hal tersebut tujuannya adalah untuk menciptakan kelapangan hati sebelum kelapangan tempat. Karena jika kalbu sudah terbuka, orang pun akan murah hati, toleran, dan menyambut saudaranya dengan bahagia. Lalu, dia memberikan tempat kepadanya dengan sukarela dan rasa senang. Namun, jika pemimpin memiliki pertimbangan yang menuntut pengosongan tempat, maka perintahnya wajib diindahkan dengan kepatuhan jiwa, kerelaan hati, dan rasa senang. Tetapi jangan melupakan kaidah umumnya, seperti jangan melangkahi pundak orang lain. Ayat ini menggambarkan kemurahan dan keteraturan dalam Islam serta keharusan menjaga etika dalam segala hal, serta mengajarkan kepada mereka bahwa keimananlah yang mendorong mereka untuk berlapang dada dan menaati perintah. Ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dan taat. Kemudian
ilmu dan iman mengantarkan seseorang menuju derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke ayat yang lain, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Nah, pendapat para mufasir tentang surat At-Tahrim ayat 6 ini yaitu susunan ayat ini sejatinya memberikan pengertian bahwa yang mula-mula diwajibkan kepada seorang muslim adalah memperbaiki dirinya dan memelihara diri sendiri dari azab neraka. Sesudah itu, ia berusaha membentuk keluarga atas dasar agama yang lurus. Adapun mengambil dari tafsir Quraisy Shihab, yaitu bahwasannya ayat ini memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi, dan peliharalah juga keluargamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di tanggung jawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia kafir dan batu-batu yang antara lain yang dijadikan berhala. Nah, di atasnya yakni yang menangani neraka itu malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya, yang keras-keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Allah perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan. Kendati mereka kasar, tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa masing-masing penghuni neraka tersebut, dan mereka juga senantiasa dari saat ke saat mengajarkan dengan mudah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, menurut Quraisy Shihab, ayat ini menggambarkan bahwa dakwah dalam pendidikan harus bermula dari rumah. Dalam tafsir Fi Zilalil Quran juga dijelaskan bahwa tabiat Islam yang menentukan bahwa berdirinya kaum-kaum muslim itu dibangun atas dominasi ajaran Islam dan di atasnya hakikat wujudnya yang sejati. Haruslah berdiri di atas fondasi masyarakat yang berkarakter. Islam merupakan akidahnya, sistemnya, dan syariatnya. Islam merupakan manhaj yang sempurna. Masyarakat yang seperti inilah yang menjamin bahwa wadah terperihalanya wadah Islami dan membawanya ke dalam jiwa-jiwa kaum muslimin, juga membelanya dari segala tekanan masyarakat jahiliyah, sebagaimana ia juga menjaga dari fitnah, kekejian, dan penyiksaan. Masuk ke pendapat para mufasir dari surat Al-Isra ayat 24. Pertama, Maya bakal mengambil tafsir dari Fi Zilalil Quran, yang dimana dijelaskan bahwa kalimat merendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan kasih sayang adalah sebuah ungkapan lembut yang mampu menembus inti hati nurani, yaitu kasih sayang dan penuh kelembutan hingga sang anak merasa hina di hadapan kedua orang tuanya dan ia tidak mampu mengangkat pandangan atau menolak perintah kedua orang tuanya. Nah, kata sayap kerendahan seolah menyiratkan bahwa sikap hina ini memiliki sayap yang bisa dikatakan merendahkan sebagai tanda tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya dalam tafsir Al-Wasit, dalam tafsir ini dijelaskan bahwa kalimat wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mendidik aku sewaktu kecil, memiliki maksud bahwasanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melimpahkan kepada kedua orang tua curahan rahmat seperti rahmat yang meliputiku, karena pendidikan kedua orang tua kepada seorang anak saat masih kecil, mengingat pendidik waktu kecil itu menambah empati dan sayang seseorang kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar tidak meremehkan bakti kepada kedua orang tua. Allah juga memerintahkan seorang anak untuk berbakti secara lahir maupun batin, benar-benar dibuktikan dengan perbuatan, bukan karena ingin ria atau basa-basi secara lahiriah. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu
Nah, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak-anak. Lingkungan yang baik akan memberikan kenyamanan kepada siswa. Mengikuti proses belajar mengajar, kenyamanan dalam belajar sangatlah penting untuk mendorong siswa agar lebih giat dan sungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam lingkungan proses pendidikan itu sendiri adalah tempat berlangsungnya pendidikan. Dalam pandangan Imam Syafi'i, lingkungan pendidikan adalah suatu institusi atau kelembagaan di mana pendidikan berlangsung. Lingkungan itulah yang mempengaruhi proses pendidikan, sehingga proses pendidikan menjadi baik. Nah, kalau dikaitkan dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, maka lingkungan pendidikan salah satunya yang terpenting adalah lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga ini menjadi cikal bakal dari pendidikan itu sendiri. Karena lingkungan pendidikan tidak terpaku kepada lingkungan umum saja, tetapi pendidikan Islam pun harus diterapkan dimulai dari sejak lingkungan keluarga. Karena tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Dengan begitu, sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan dimulai dari sejak lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Dari sini kita menjadi tahu bahwasannya keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Dikaitkan dengan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, maka lingkungan pendidikan di sini di mana setiap manusia itu harus bisa menjaga adab dan sopan santun dalam suatu majelis ilmu dimanapun itu, seperti sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ayat ini berhubungan dengan etika dan sopan santun pendidikan apabila kita sedang berada dalam lingkungan majelis ilmu tersebut. Dengan begitu, kita semua akan memiliki adab sopan santun karena orang-orang di sekitar kita pun memiliki adab sopan santun. Nah, apabila dikaitkan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 24, ayat ini mendukung tentang bahwasannya lingkungan pendidikan itu dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24 ini dijelaskan bahwasannya keluarga atau orang tua merupakan lembaga pertama dan utama dalam memberikan dasar-dasar pendidikan anaknya. Pendidikan dalam keluarga sangatlah menentukan kepribadian anak di masa depan, baik dari segi pengetahuan ataupun perilakunya. Itulah mengapa sangat diperlukan penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam sejak dini, karena akan sangat membekas kepada diri anak tersebut dan menjadikan landasan kepribadian yang kokoh untuk menuju kepribadian muslim yang seutuhnya. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa pembahasan aku yang lumayan panjang juga ya. Dimulai dari dalil-dalilnya, kemudian masuk ke makna globalnya, asbabun nuzulnya, sampai membahas tentang pendapat para mufassir tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan. Nah, dari beberapa rentetan pembahasan aku itu, kita dapat bisa simpulkan bersama bahwasannya lingkungan pendidikan perspektif tafsir Tarbawi, yaitu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, dan Quran Surat Al-Isra ayat 24 adalah lingkungan pendidikan tidak hanya terpaku dalam lingkungan pendidikan formal saja seperti SD, SMP, SMA, tetapi lingkungan pendidikan itu dimulai dari sejak lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Nah, dari situ sudah dikatakan lingkungan pendidikan. Untuk itu sangat penting sekali penanaman nilai-nilai ajaran Islam dari sejak dini, karena itu akan membekas dalam kepribadian seorang anak hingga nanti di masa depan. Nah, adapun ketika kita sudah masuk ke lingkungan majelis ilmu, ada beberapa etika, sopan santun, adab yang mesti diperhatikan, yang mana kita semua harus mementingkan toleransi. Ketika ada orang, kita juga harus bisa menghormatinya dan menghargainya dengan tidak egois
dan selalu berbagi, baik itu berbagi tempat, berbagi ilmu, atau berbagi apapun itu. Karena Islam mengajarkan kita untuk senantiasa toleran dan saling menyayangi satu sama lain, apalagi sesama muslim. Teman-teman, itulah tadi pembahasan aku tentang lingkungan pendidikan dalam perspektif tafsir Tarbawi, mengambil dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat Al-Isra ayat 24, dan Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Semoga sedikit banyak bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kalau ada kekurangan atau kesalahan, boleh sarannya di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari Maya Rizkia. Makasih udah mau nonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.